Bayangkan bangun suatu hari dan menemukan bahwa Anda bukanlah siapa yang Anda pikirkan selama ini. Bahwa di dalam diri Anda terdapat reservoir dan kekuatan yang sangat besar yang tersembunyi, yang mengarahkan hidup Anda dari bayangan. Kedengarannya seperti plot film fiksi ilmiah yang hebat, bukan? Nah, tahan dulu, karena ini bukan fiksi. Ini adalah teori revolusioner dari salah satu tokoh paling misterius dalam psikologi, Carl Jung. Jung bukan hanya seorang murid Sigmund Freud, tetapi juga seorang pemberontak yang berani menantang dasar-dasar psikologi itu sendiri. Sekarang, bersiaplah untuk perjalanan yang akan mengguncang pemahaman Anda tentang siapa diri Anda hingga ke intinya. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam pengungkapan mengejutkan Jung tentang diri yang lebih tinggi, sebuah konsep yang membuat para ahli dan orang awam tercengang. Tapi, siapa sebenarnya Carl Jung, dan mengapa kita harus peduli dengan gagasannya? Bayangkan seorang psikiater Swiss yang brilian dan eksentrik, yang menjelajahi kedalaman jiwa manusia, seperti penjelajah kosmik. Konsep Jung tentang diri yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar kata kunci dalam bantuan diri, melainkan sebuah reimajinasi radikal dari kesadaran manusia, yang bisa mengubah segalanya yang Anda pikir Anda ketahui tentang diri Anda, dan tempat Anda di alam semesta. Bagaimana jika saya katakan bahwa, diri Anda sehari-hari, yang sedang menonton ini sekarang, hanyalah puncak dari gunung es. Bahwa di bawah pikiran sadar Anda, terdapat entitas misterius yang besar, yang Jung sebut sebagai diri yang lebih tinggi. Ini bukan hanya konsep spiritual yang membuat Anda merasa nyaman. Ini adalah kekuatan psikologis yang kuat yang Jung percaya mengarahkan takdir kita, dengan cara yang hampir tidak bisa kita bayangkan. Tetapi disinilah hal ini menjadi sangat mengejutkan. Jung mengklaim bahwa diri yang lebih tinggi ini bukan hanya bagian dari Anda, tetapi terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui seluruh umat manusia, melampaui ruang dan waktu. Apakah terdengar mustahil? Bersiaplah, karena kita baru saja memulai. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengungkap kebenaran mengejutkan yang ditemukan Jung tentang diri yang lebih tinggi. Anda akan belajar bagaimana aspek tersembunyi dari jiwa Anda ini mungkin sedang mengatur hidup Anda di balik layar, dan mengapa hal ini memegang kunci untuk kepuasan hidup Anda yang sebenarnya. Dan bagaimana hal ini menghubungkan Anda dengan jaringan kebijaksanaan kolektif yang sangat luas. Jadi, jika Anda siap untuk memulai perjalanan yang menggetarkan ini ke kedalaman jiwa Anda sendiri, tetaplah bersama saya. Percayalah, Anda tidak ingin melewatkan sedetik pun dari apa yang akan datang selanjutnya. Setiap pengungkapan membangun pengertian baru tentang sifat sejati Anda. Konsep diri yang lebih tinggi. Bayangkan Anda berdiri di depan cermin. Anda melihat pantulan Anda, diri Anda yang akrab menatap balik ke arah Anda. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa gambar ini hanyalah sebagian kecil dari siapa Anda sebenarnya? Disinilah konsep diri yang lebih tinggi dari Jung mulai berperan, dan hal ini akan membalikkan dunia Anda. Jung percaya bahwa diri yang lebih tinggi ini seperti konduktor tersembunyi, yang mengatur simfoni hidup Anda. Ini bukan hanya bagian dari Anda, tetapi keseluruhan dari keberadaan Anda, yang mencakup pikiran sadar dan tidak sadar Anda. Pikirkan diri yang lebih tinggi sebagai versi terbaik dari diri Anda, yang memegang semua potensi, kebijaksanaan, dan tujuan Anda. Inilah yang membuat hal ini semakin mengagumkan. Jung mengusulkan bahwa diri yang lebih tinggi ini tidak terbatas pada jiwa individual Anda, melainkan terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang ia sebut sebagai ketidaksadaran kolektif. Bayangkan sebuah internet kosmik yang luas dari pengalaman manusia sepanjang sejarah, dan diri yang lebih tinggi Anda adalah koneksi Wi-Fi pribadi Anda ke database kebijaksanaan yang tak terbatas ini. Sekarang, Anda mungkin berpikir, jika saya memiliki diri yang lebih tinggi yang luar biasa ini, mengapa saya tidak mengetahuinya? Itu karena ego kita. Diri sadar kita sehari-hari, seringkali menenggelamkan bisikan halus dari diri yang lebih tinggi. Ini seperti mencoba mendengar solo seruling yang lembut di tengah-tengah konser rock. Kita akan segera mengeksplorasi bagaimana menyelaraskan diri dengan panduan batin yang mendalam ini. Saat kita semakin mendalami pengungkapan Jung, Anda akan menemukan bahwa konsep diri yang lebih tinggi ini bukan hanya teori abstrak,
melainkan memiliki kekuatan untuk merevolusi pemahaman Anda tentang diri sendiri dan tempat Anda di alam semesta. Apakah Anda siap untuk mengintip di balik tirai kesadaran Anda? Diri yang lebih tinggi versus ego. Bayangkan ini, Anda dihadapkan pada keputusan sulit. Sebagian dari diri Anda ingin bermain aman, tetap berpegang pada yang sudah dikenal. Tetapi, ada suara lain, lebih pelan, namun entah bagaimana lebih mendalam, yang mendorong Anda untuk melompat ke dalam ketidakpastian. Pergulatan batin ini, itulah ego Anda yang berjuang melawan diri Anda yang lebih tinggi. Jung melihat ego sebagai kapten kapal yang mengarungi perairan sadar dalam kehidupan sehari-hari kita. Ego ini penting, tetapi juga terbatas, di mana seringkali didorong oleh ketakutan, kondisi sosial, dan pemikiran jangka pendek. Sementara itu, diri yang lebih tinggi adalah seperti bintang utara, sebuah kehadiran pemandu yang selalu ada dan melihat gambaran yang lebih besar dari perjalanan hidup kita. Namun inilah yang mengejutkan. Ego seringkali berpikir bahwa ia yang memegang kendali, seperti seorang balita yang mengemudikan mobil, sementara diri yang lebih tinggi adalah pengemudi sebenarnya, secara halus mengarahkan kita ke jalan yang benar. Ego mungkin berteriak, "Aku ingin promosi itu sekarang." Sementara diri yang lebih tinggi berbisik, "Tetapi apakah itu benar-benar selaras dengan tujuan hidupmu?" Memahami dinamika ini sangat penting, karena hal ini menjelaskan mengapa kita sering merasa bingung atau terjebak dalam hidup. Ketika kita selaras dengan diri yang lebih tinggi, kita mengalami aliran, tujuan, dan sinkronisitas. Tetapi ketika kita terperangkap dalam keputusan yang didorong oleh ego, kita mungkin mencapai keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan kepuasan jangka panjang. Jadi, bagaimana kita menjembatani kesenjangan antara ego dan diri yang lebih tinggi? Jung percaya bahwa semuanya dimulai dengan kesadaran dan integrasi. Ini bukan tentang membungkam ego, tetapi tentang menciptakan dialog yang harmonis antara kedua aspek diri kita ini. Saat kita melangkah maju, ingatlah interaksi ini. Ini adalah kunci untuk membuka pengungkapan mengejutkan berikutnya, tentang bagaimana diri yang lebih tinggi menghubungkan kita dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Apakah Anda siap untuk memperluas kesadaran Anda melampaui batasan pikiran individual Anda? Pengungkapan mengejutkan 1. Diri yang lebih tinggi sebagai jembatan ke ketidaksadaran kolektif. Bersiaplah untuk terkejut. Ingat internet kosmik dari pengalaman manusia yang kita sebutkan sebelumnya? Jung menyebutnya sebagai ketidaksadaran kolektif. Dan dia percaya bahwa diri kita yang lebih tinggi adalah saluran pribadi kita menuju reservoir kebijaksanaan yang luas ini. Bayangkan sejenak bahwa semua pengetahuan manusia, pengalaman, dan arketaip dari awal waktu hingga detik ini ada dalam ruang psikis yang sama. Setiap perjalanan pahlawan, setiap perjuangan manusia, setiap kilasan jenius, semuanya ada di sana menunggu untuk diakses. Dan diri yang lebih tinggi Anda adalah browser khusus Anda untuk menjelajahi web kebijaksanaan kolektif yang tak terbatas ini. Inilah yang menjadi benar-benar luar biasa. Jung mengusulkan bahwa, melalui diri yang lebih tinggi, kita dapat mengakses pengetahuan dan wawasan yang belum pernah kita alami secara pribadi. Pernahkah Anda mengalami mimpi yang tampaknya meramalkan masa depan? Atau kilasan inspirasi yang tiba-tiba, yang memecahkan masalah yang telah lama Anda perjuangkan? Jung akan mengatakan bahwa, itulah diri yang lebih tinggi Anda yang menjelajahi ketidaksadaran kolektif, membawa kembali permata kebijaksanaan universal. Namun, itu tidak berhenti di situ. Koneksi ini ke ketidaksadaran kolektif melalui diri yang lebih tinggi, bisa menjelaskan fenomena seperti mitos yang sama di berbagai budaya, pemahaman intuitif tentang simbol-simbol, dan bahkan momen deja vu yang aneh. Seolah-olah, kita semua terhubung dalam jaringan psikis yang luas, dengan diri yang lebih tinggi, dan kita berperan sebagai router pribadi. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, jika kita semua terhubung dengan kebijaksanaan kolektif ini, mengapa tidak semua orang jenius? Nah, ini membawa kita kembali ke ego kita. Pikiran sadar kita seringkali bertindak seperti mekanisme pertahanan psikologis, menyaring sebagian besar data kosmik ini, untuk membantu kita berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan latihan dan kesadaran, kita dapat belajar untuk menurunkan pertahanan ini, dan membiarkan lebih banyak kebijaksanaan kolektif mengalir melalui kita.
Saat kita melanjutkan ke pengungkapan berikutnya, pertimbangkan ini. Bagaimana jika tujuan hidup Anda bukan hanya tentang perjalanan pribadi Anda, tetapi tentang kontribusi unik Anda terhadap kisah manusia yang kolektif ini? Bagaimana jika dengan mengakses diri yang lebih tinggi Anda dan ketidaksadaran kolektif, dapat mengubah cara Anda mendekati hidup Anda dan tantangan-tantangan Anda? Pengungkapan mengejutkan 2. Diri yang lebih tinggi sebagai kunci individuasi. Sekarang, mari kita selami apa yang dianggap Jung sebagai tujuan akhir dari perkembangan manusia. Individuasi. Individuasi, seperti yang telah kita ungkapkan di video sebelumnya, bahwa individuasi adalah proses mengintegrasikan ketidaksadaran dengan pikiran sadar yang mengarah pada individu yang lebih lengkap dan seimbang. Konsep ini akan merevolusi cara Anda berpikir tentang pertumbuhan pribadi. Individuasi, menurut pandangan Jung, adalah proses menjadi diri sejati Anda secara utuh. Ini seperti diberikan sebuah kotak puzzle saat lahir, dengan semua potongan-potongan potensi Anda yang tersebar di dalamnya. Perjalanan hidup Anda adalah tentang menyusun puzzle ini, mengintegrasikan semua aspek diri Anda, baik yang terang maupun gelap, menjadi sebuah kesatuan yang harmonis. Inilah yang mengejutkan. Jung percaya bahwa diri yang lebih tinggi Anda adalah, baik pemandu maupun tujuan, dari perjalanan ini. Seolah-olah gambar puzzle yang sudah selesai, sudah ada di dalam diri yang lebih tinggi Anda. Dan diri ini, terus-menerus mencoba menunjukkan kepada Anda bagaimana potongan-potongan tersebut menyatu. Mengapa hal ini begitu penting? Karena Jung berargumen bahwa, hanya dengan merangkul seluruh diri kita, termasuk bagian-bagian yang lebih suka kita sembunyikan atau abaikan, kita bisa mencapai kepuasan sejati dan keaslian diri. Ini tentang keberanian untuk melihat sisi gelap kita, mengintegrasikan kekuatan internal yang berlawanan, dan muncul sebagai diri kita yang paling lengkap dan terrealisasi. Pikirkanlah, seberapa sering kita mencoba menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, mengabaikan bagian-bagian dari diri kita yang tampaknya tidak sesuai dengan norma-norma sosial? Jung akan mengatakan bahwa, ini seperti mencoba menyelesaikan puzzle, sambil dengan sengaja mengabaikan beberapa potongan. Dan Anda tidak akan pernah melihat gambaran yang utuh. Proses individuasi, yang dipandu oleh diri yang lebih tinggi, menjelaskan momen-momen penemuan diri yang mendalam, ketika Anda tiba-tiba memahami pola dalam hidup Anda, atau mendapatkan momen tiba-tiba tentang panggilan sejati Anda. Itulah diri yang lebih tinggi Anda, kebijaksanaan batin yang memimpin Anda menuju keutuhan. Saat kita mendekati pengungkapan terakhir, tanyakan pada diri Anda sendiri, potongan puzzle apa dari diri Anda yang mungkin Anda abaikan? Bagaimana jika dengan merangkul semua aspek diri Anda, dipandu oleh diri yang lebih tinggi, dapat mengubah arah hidup Anda? Pengungkapan mengejutkan 3. Diri yang lebih tinggi dan sinkronisitas. Bersiaplah untuk konsep yang mengguncang pikiran dan menantang pemahaman kita tentang realitas. Jung memperkenalkan gagasan tentang sinkronisitas, yaitu kebetulan bermakna yang menentang penjelasan normal tentang sebab dan akibat. Dan tahukah Anda, dia percaya bahwa diri yang lebih tinggi kita memainkan peran utama dalam tarian kosmik ini. Bayangkan ini, Anda memikirkan seorang teman lama yang belum Anda temui selama bertahun-tahun. Tiba-tiba tanpa diduga, mereka menelepon Anda. Atau Anda terus melihat simbol yang sama dimanapun Anda pergi, hanya untuk menemukan bahwa simbol itu memiliki makna signifikan untuk tantangan yang Anda hadapi. Menurut Jung, ini bukan kebetulan belaka. Ini adalah sinkronisitas, bahasa dari diri yang lebih tinggi. Jung mengusulkan bahwa diri yang lebih tinggi kita, dengan koneksinya ke ketidaksadaran kolektif, mengatur kebetulan-kebetulan bermakna ini sebagai cara untuk memandu kita, mengirimkan pesan, atau mengonfirmasi bahwa kita berada di jalur yang benar. Seolah-olah, alam semesta itu sendiri bersekongkol untuk berbicara kepada kita, melalui peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran rasional kita. Namun, inilah yang benar-benar mengejutkan. Jung menyarankan bahwa sinkronisitas mengaburkan batas antara keadaan psikologis batin kita dan dunia fisik luar. Dengan kata lain, pikiran, perasaan, dan fokus dari diri yang lebih tinggi Anda mungkin benar-benar memengaruhi peristiwa di sekitar Anda dengan cara yang halus dan hampir ajaib. Konsep ini menantang seluruh pandangan dunia kita. Bagaimana jika dunia bukan hanya rangkaian peristiwa acak,
tetapi jaringan makna yang saling terhubung dan responsif? Bagaimana jika, dengan menyelaraskan diri dengan diri yang lebih tinggi, kita bisa menavigasi jaringan ini dengan lebih sadar, ikut menciptakan realitas kita dalam harmoni dengan alam semesta? Skeptis mungkin mengabaikan ini sebagai kebetulan belaka atau persepsi selektif, tetapi bagi mereka yang telah mengalami sinkronisitas yang mendalam, sulit untuk menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang bermain. Seperti menangkap sekilas mesin tersembunyi dari alam semesta, dengan diri yang lebih tinggi Anda sebagai salurannya. Saat kita menyimpulkan pengungkapan mengejutkan ini, pertimbangkanlah ini. Bagaimana hidup Anda mungkin berubah jika Anda mulai lebih memperhatikan sinkronisitas? Bisakah kebetulan bermakna ini menjadi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh diri yang lebih tinggi Anda, yang memandu Anda menuju jalur sejati Anda? Sekarang, setelah pikiran kita benar-benar terbuka oleh pengungkapan Jung tentang diri yang lebih tinggi, Anda mungkin bertanya-tanya, oke, tapi bagaimana saya sebenarnya menerapkan ini dalam hidup saya? Pertama, mari kita bicara tentang menghubungkan diri dengan diri yang lebih tinggi Anda. Jung merekomendasikan praktik seperti imajinasi aktif, di mana Anda terlibat dalam semacam mimpi sadar, membiarkan gambar dan skenario berkembang dalam pikiran Anda, tanpa penilaian. Ini seperti membuka saluran obrolan langsung dengan diri yang lebih tinggi Anda. Teknik kuat lainnya adalah menulis jurnal, terutama apa yang disebut Jung sebagai berdialog dengan ketidaksadaran. Cobalah menulis dengan tangan non-dominan Anda, atau bayangkan berbagai bagian diri Anda sebagai karakter, dan biarkan mereka berbicara di atas kertas. Anda mungkin akan terkejut dengan kebijaksanaan yang muncul. Pekerjaan dengan mimpi juga sangat penting dalam pendekatan Jung. Mulailah menyimpan jurnal mimpi. Mencari simbol atau tema yang berulang. Diri yang lebih tinggi Anda sering berkomunikasi melalui simbolisme, menawarkan panduan dan wawasan jika Anda belajar menafsirkan bahasanya. Meditasi dan praktik kesadaran dapat membantu menenangkan kebisingan ego, membuatnya lebih mudah mendengar bisikan halus dari diri yang lebih tinggi Anda. Cobalah duduk dalam keheningan selama beberapa menit setiap hari, hanya mengamati pikiran Anda tanpa keterikatan. Dalam kehidupan sehari-hari Anda, perhatikan sinkronisitas. Ketika kebetulan bermakna terjadi, jangan abaikan. Tanyakan pada diri sendiri, pesan apa yang mungkin sedang dikirimkan oleh diri yang lebih tinggi Anda. Bagi mereka yang lebih condong ke arah seni, cobalah mengekspresikan dunia batin Anda melalui seni, musik, atau tari. Upaya kreatif ini dapat melewati pikiran logis, dan langsung menyentuh kebijaksanaan dari diri yang lebih tinggi. Ingat, menghubungkan diri dengan diri yang lebih tinggi adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Bersabarlah dengan diri Anda sendiri, dan dekati praktik-praktik ini dengan pikiran yang terbuka dan penasaran. Anda bukan sedang mencoba membungkam ego Anda, tetapi menciptakan dialog yang harmonis antara semua bagian diri Anda. Saat Anda mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam hidup Anda mungkin mulai memperhatikan perubahan halus. Pengambilan keputusan mungkin menjadi lebih intuitif, tujuan hidup Anda menjadi lebih jelas, dan kejadian sinkronis lebih sering terjadi. Anda bukan hanya mengubah pikiran Anda, tetapi juga menyelaraskan diri dengan bagian diri Anda yang paling dalam dan bijaksana. Jadi, apakah Anda siap memulai perjalanan transformasi ini? Praktik mana yang paling selaras dengan Anda? Ingat, diri yang lebih tinggi Anda telah menunggu saat ini, saat Anda memutuskan untuk mendengarkan. Aspek kontroversial. Sekarang, mari kita bahas hal yang mungkin menjadi penghalang. Meskipun ide-ide Jung tentang diri yang lebih tinggi sangat memperluas pemahaman kita, ide-ide tersebut tidak luput dari kritik. Bagaimanapun, teori apapun yang menantang pemahaman dasar kita tentang realitas, pasti akan menimbulkan keraguan. Skeptis berpendapat bahwa konsep seperti ketidaksadaran kolektif dan sinkronisitas tidak dapat dibuktikan atau disangkal dengan metode ilmiah. Mereka mengklaim bahwa apa yang dilihat Jung sebagai kebetulan bermakna bisa saja dijelaskan oleh probabilitas dan kecenderungan manusia untuk menemukan pola, bahkan di tempat yang sebenarnya tidak ada. Beberapa kritikus memandang ide-ide Jung terlalu dekat dengan mistisisme atau pseudosains, menjauh dari ranah psikologi empiris, ke sesuatu yang lebih mirip dengan filosofi spiritual. Mereka berpendapat bahwa
Meskipun konsep-konsep ini mungkin memberikan kenyamanan atau makna pribadi, mereka kurang memiliki bukti kuat yang diperlukan untuk teori ilmiah. Ada juga pertanyaan tentang bias budaya. Beberapa orang berpendapat bahwa konsep Jung tentang arketaip dan ketidaksadaran kolektif mungkin lebih mencerminkan latar belakang budaya Eropanya daripada pengalaman manusia yang benar-benar universal. Namun, disinilah hal menjadi menarik. Banyak ide Jung yang dulu dianggap berada di pinggiran, sekarang menemukan relevansi baru dalam bidang-bidang seperti ilmu saraf dan fisika kuantum. Konsep kesadaran non-lokal misalnya, memiliki kesamaan yang mencolok dengan ide Jung tentang ketidaksadaran kolektif. Selain itu, banyak orang menemukan teori Jung sangat beresonansi pada tingkat pribadi, di mana melaporkan pengalaman transformasional melalui penerapan konsep-konsep ini. Meskipun anekdot pribadi tidak merupakan bukti ilmiah, pengalaman-pengalaman ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang sifat kesadaran dan pengalaman manusia. Jadi, di mana kita berdiri sekarang? Mungkin pendekatan yang paling Jungian adalah menjaga ide-ide ini dengan ringan, tidak serta-merta menolaknya maupun menerimanya begitu saja. Jung sendiri mendorong keseimbangan antara skeptisisme dan keterbukaan, mendesak kita untuk mengeksplorasi dunia batin kita, sambil mempertahankan perspektif yang berpijak di bumi. Saat kita mengakhiri perjalanan kita melalui wahyu-wahyu mengejutkan Jung tentang diri yang lebih tinggi, tanyakan pada diri Anda, bagaimana ide-ide ini menantang pandangan dunia Anda? Bisakah Anda menemukan keseimbangan antara pemikiran kritis dan keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan baru? Kita telah melakukan perjalanan mendalam ke dalam ranah ide-ide revolusioner Carl Jung tentang diri yang lebih tinggi. Dan betapa luar biasanya perjalanan ini dari wahyu mengejutkan bahwa kita semua terhubung dengan ketidaksadaran kolektif yang luas, hingga konsep sinkronisitas yang membingungkan pikiran. Teori-teori Jung menantang kita untuk memperluas pemahaman kita tentang siapa kita dan apa yang kita mampu lakukan. Mari kita rekap wawasan-wawasan mengguncang bumi yang telah kita eksplorasi. Diri yang lebih tinggi Anda bukan hanya bagian dari diri Anda, tetapi juga jembatan menuju cadangan kebijaksanaan dan pengalaman universal. Diri yang lebih tinggi ini membimbing Anda menuju individuasi, proses menjadi diri Anda yang paling autentik dan terintegrasi. Melalui diri yang lebih tinggi Anda mungkin turut menciptakan realitas itu sendiri, mengatur kebetulan-kebetulan bermakna yang membimbing jalan Anda. Ide-ide ini bukan hanya teori abstrak, tetapi memiliki potensi untuk secara radikal mengubah cara Anda menjalani hidup. Bayangkan menjalani perjalanan Anda dengan kebijaksanaan yang telah terakumulasi sepanjang zaman, membuat keputusan yang selaras dengan kebenaran terdalam Anda, dan mengenali petunjuk halus dari alam semesta dalam peristiwa sehari-hari. Namun ingat, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Ide-ide Jung mengundang kita untuk mengambil peran aktif dalam pertumbuhan pribadi kita, untuk dengan berani menghadapi bayangan-bayangan kita, dan untuk memberikan sumbangan unik kita kepada kisah kolektif manusia. Saat Anda melangkah maju dari sini, saya mendorong Anda untuk tetap ingin tahu. Perhatikan mimpi-mimpi Anda, terbuka terhadap bisikan intuisi Anda, dan jangan mengabaikan kebetulan-kebetulan aneh sebagai kebetulan belaka. Mungkin diri yang lebih tinggi Anda sedang mencoba memberitahu Anda sesuatu yang penting. Apakah Anda sepenuhnya menerima teori-teori Jung atau mendekatinya dengan skeptisisme? Tidak dapat disangkal bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memicu refleksi diri dan memperluas konsep kita tentang apa yang mungkin terjadi di dunia, yang seringkali terasa terpecah belah dan tidak terhubung. Visi Jung tentang jiwa manusia yang saling terhubung, menawarkan makna dan tujuan yang mendalam. Jadi, apa langkah Anda selanjutnya dalam perjalanan penemuan diri ini? Akankah Anda memulai jurnal mimpi, mempraktikkan imajinasi aktif, atau sekadar lebih memperhatikan sinkronisitas dalam hidup Anda? Apapun yang Anda pilih, ketahuilah bahwa Anda bukan hanya sedang mengeksplorasi jiwa Anda sendiri, tetapi juga sedang menyelami cadangan kesadaran manusia yang luas dan misterius. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam eksplorasi mendalam tentang wahyu-wahyu mengejutkan Carl Jung tentang diri yang lebih tinggi. Jika Anda merasa perjalanan ini sama menariknya seperti yang saya rasakan, mohon dukungan untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada siapapun yang Anda kasihi di dunia ini, dan lebih banyak mendalami kekuatan sejati yang sebenarnya
di dalam jiwa manusia. Dan ingat, perjalanan paling menarik adalah perjalanan ke dalam diri sendiri, di mana akses dan kekuatan dan kebahagiaan sejati berada. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.